Guys, salah satu info top Marco Top kalahkan China dan Jepun sehingga kan Malaysia pun kaget melihat kenapa sampai macam ni guys. Dan ini adalah tertinggi di ASEAN. Apakah cerita di sebalik ini guys? Jom kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru sahaja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, salam serumpun, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada Uncle kepada anda yang tengah menonton guys. So guys, hari ini seperti biasa kita akan lanjutkan kepada salah satu info terbaru pembangunan ekonomi yang berada di Indonesia yang seharusnya jadikan contoh dan sebagainya, dengan tajuk dan judulnya Top Marco Top kalahkan China dan Jepang, PMI manufaktur Indonesia melejit tertinggi di ASEAN guys. Itu adalah tajuk dan judul daripada channel Jurnal 12 guys. So guys, seperti biasa, like, komen dan share, berikan sokongan dan juga dukungan kepada channel Jurnal 12. Jangan lupa guys, subscribe channel Jurnal 12. Tanpa melengahkan masa guys, apa kata kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Beberapa indikator yang menunjang kegiatan pembentukan modal domestik. Ibu Sri Mulyani guys, Menteri Keuangan Indonesia terbaik, top guys. Bruto kita atau investasi menunjukkan perbaikan. Konsumsi semen terus membaik dan tumbuh positif. Luar biasa. Tertinggi di ASEAN, PMI manufaktur Indonesia meroket lampau Malaysia hingga Jepang. Tengok guys, melampau Malaysia hingga ke Jepang. Wah. Sektor manufaktur Indonesia pada bulan September 2021 kembali menggeliat dan bertumbuh menyusul pelonggaran pemberlakuan pembatasan kebijakan masyarakat atau PPKM di sejumlah wilayah dan penurunan jumlah kasus positif COVID-19 di tanah air. Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur Indonesia melampaui capaian Cina dan Jepang serta menjadi yang tertinggi di antara negara Asia Tenggara lainnya pada September 2021. Menjadi yang tertinggi ya guys sehingga September 2021 guys. PMI Manufaktur Indonesia pada bulan September mencapai 52,2%, melejit dari angka 43,7% pada Agustus 2021. Pemerintah menyebut PMI Manufaktur Indonesia September 2021 menunjukkan bahwa industri tengah berekspansi dan menandakan optimisme pelaku industri dalam berusaha. Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku optimis bahwa industri akan kembali dalam jalur ekspansi saat terjadi pelonggaran atas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Melalui keterangan tertulisnya pada Jumat 1 Oktober 2021, Mantap, Agus guys. mengatakan pada bulan lalu sempat dikatakan bahwa ada penurunan PMI manufaktur di bulan Juli Agustus, tetapi bisa direbound dengan cepat dan pada bulan September sudah kembali ekspansif. Adapun PMI dari negara lainnya seperti Cina berada di 50, Jepang 51,5, Singapura 52,1, Malaysia 48,1. Malaysia 48,1 guys ya. Thailand 48,9, Filipina 50,9 dan Vietnam 40,2. Dengan kembali ekspansifnya sektor manufaktur, Menperin meyakini bahwa target pertumbuhan industri sebesar 5% di tahun 2022 dapat tercapai. Hasil survei His Market menunjukkan bahwa peningkatan PMI manufaktur di Indonesia disebabkan oleh pelonggaran pembatasan sosial di berbagai wilayah di Indonesia karena semakin menurunnya kasus COVID-19. Bermakna guys disebabkan karena melonggarkan bahwa benda-benda seperti PMI manufaktur itu dibuka ya, sebab kasus ya yang berada di sana yaitu pandemik COVID itu sudah semakin berkurang guys. Itu disebabkan sektor-sektor sebegini rupa akan dibuka sebagai salah satu untuk meningkatkan pembuatan ekonomi di Indonesia guys. September 2021 baru saya tahu guys ya. Baik output maupun pesanan baru meningkat setelah 2 bulan mengalami penurunan curam. Di samping itu, demand terhadap industri manufaktur sudah kembali setelah situasi kesehatan masyarakat mengalami perbaikan dan pembatasan gerak. Alhamdulillah guys ya.
sudah lebih longgar sehingga dapat mendukung aktivitas perekonomian. Terbaik. Untuk mempertahankan kondisi tersebut, Menperin terus mengimbau kepada pelaku industri untuk terus menerapkan aturan terkait izin operasional dan mobilitas kegiatan industri atau IOMKI sesuai Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan SI Nomor 3 Tahun 2021 tentang operasional dan mobilitas pada masa kedaruratan COVID-19. Agus mengatakan surat edaran terbaru itu telah mengatur penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di perusahaan sehingga aktivitas dan kondisi pegawai terpantau dengan baik. Menteri juga terus mendorong percepatan vaksinasi di industri yang ditargetkan mencapai 5 juta orang. Itulah disebabkan karena apabila banyaknya divaksinasi, maka kesihatan sektor pembuatan ini akan dapat diteruskan dengan lebih baik, guys. Dan pemantauan SOP pun akan dipantau supaya tidak berlakunya merebak lagi perkara-perkara seperti mana yang disebutkan oleh admin. Dan ini merupakan salah satu akan meningkatkan lagi pembuatan ekonomi itu akan dapat diteruskan. Sektor operasi itu akan diteruskan, guys. Dilansir dari liputan6.com, Menperin juga menyampaikan menurunnya kasus COVID-19 yang mendukung pelonggaran pembatasan aktivitas merupakan indikasi bahwa pelaksanaan protokol kesehatan ketat dapat berjalan beriringan dengan pelaksanaan aktivitas ekonomi. Kemenperin terus menyempurnakan kebijakan untuk memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dalam operasional dan mobilitas kegiatan industri. Betul. Hal ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk membendung dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Betul. Menperin menjelaskan, dengan kebijakan tersebut, seluruh aktivitas sektor industri dapat berjalan dengan baik dan tetap terpantau. Sehingga sektor industri dapat lebih optimal dalam perannya sebagai motor penggerak dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Sementara dilansir dari Republika.com, PMI Manufaktur akan mengonfirmasi hitungan mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2021. Kementerian Keuangan memproyeksikan ekonomi kuartal 3 2021 berada rentang 4% sampai 5%, sehingga secara keseluruhan 2021 akan berada di antara 3,7% sampai 4,5%. Dia juga mengungkapkan perekonomian Indonesia menunjukkan tren pemulihan sejak Agustus 2021. Alhamdulillah. Setelah sempat tertekan akibat penyebaran COVID-19 varian Delta. Ya, betul. Febrio Kacaribu menjelaskan dengan perbaikan PMI Manufaktur, salah satunya disebabkan oleh pelonggaran restriksi di tengah penurunan kasus COVID-19 yang memungkinkan sektor manufaktur kembali tumbuh pada September 2021 setelah terkontraksi cukup dalam pada Juli, yakni 40,1. Selain itu, Febri memperkirakan konsumsi masyarakat juga membaik dan memang sudah terlihat tanda-tandanya antara lain dari Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK dan Indeks Penjualan Retail atau IPR. Angka PMI di atas 50 menandakan sektor manufaktur dalam tahap ekspansif. Berdasarkan catatan PMI Manufaktur, September 2021 membuat Indonesia kembali masuk ke tahap ekspansif. Jing Yipan, selaku Economic Associate Director IHS Market, juga menyampaikan sektor manufaktur di Indonesia menunjukkan peningkatan performa pada September 2021 dan mengindikasikan kembali berekspansi. Pelaku industri di Indonesia tetap optimis terhadap produksi hingga 12 bulan mendatang dengan harapan semakin membaiknya situasi COVID-19. Oke guys, demikianlah sebentar tadi ya terbitan video daripada channel yaitu channel Jurnal 12 yang mengatakan tentang top Marco Top kalahkan China, kalahkan Malaysia, Jepang dan di seluruh Asia dan merupakan salah satu yang paling tertinggi di ASEAN Tenggara yaitu Indonesia dari segi kita melakukan ataupun melaksanakan ataupun operasi PMI Manufaktur Indonesia. Kalau Malaysia ni dia dipanggil sebagai pembuatan lah operasi di kilang. Jadi itu adalah salah satu benda yang kita nampak bahawa Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai pelan pemulihan untuk menurunkan ya kasus COVID-19 dengan cara yang memberikan SOP yang tertentu dan benda-benda macam inilah apabila telah orang kata dilonggarkan maka segala operasi dari segi pembuatan ataupun manufaktur itu akan dapat dilaksanakan dengan lebih baik di Indonesia dan dia dikatakan bahawa apabila dilaksanakan operasi tersebut ia akan terus melejit guys sehingga kan daripada Malaysia sehingga ke Jepang telah mengalahkan dari segi apapun persen-persen yang telah disebutkan oleh admin sebentar tadi. Jadi dikatakan persen operasi manufaktur di
di Indonesia telah mencanak ataupun melejit sehingga menghampiri 60% guys. Ini menyebabkan bahawa apabila operasi itu dilaksanakan, maka dengan itu segala ekonomi dan sebagainya, peluang potensi ataupun uang dan sebagainya itu akan dapat ditingkatkan dengan lebih baik berbanding di negara-negara tetangga ataupun di mana-mana pun di negara di Asia Tenggara. Jadi saya sangat bangga dan ini boleh dijadikan sebagai satu rujukan dan sumber bahawa Bapak Presiden Jokowi telah melaksanakan satu benda garis panduan supaya dapat menurunkan kasus dan divaksinasikan dengan lebih segera supaya operasi di mana-mana pun di Indonesia akan dapat diteruskan dengan lebih jaya, dengan lebih baik insya-Allah. Jadi itu yang kita patut jadikan sebagai salah satu contoh. Syabas dan tahniah pada rakyat Indonesia, Republik Indonesia, kerana anda mendapat salah satu plan pemulihan supaya kita tidak akan menjadi satu negara yang akan ke belakang ya dari segi mengurangnya melaksanakan dari segi PMI manufaktur. PMI manufaktur ni guys, pada mereka yang tengah menonton daripada Malaysia ya, seperti pembuatan lah, maksudnya pembuatan dari segi besi, aluminium, plastik dan sebagainya guys. So guys, itulah komentar ringkasan pendapat daripada Uncle. Anda boleh turunkan di ruangan komentar jikalau ada beberapa perkara ataupun benda-benda yang harus kita jadikan sebagai maklumat dan juga info. Jikalau ada beberapa penyampaian Uncle tidak tepat dan sebagainya, Anda boleh perbetulkan juga di bawah di ruangan komentar guys. So guys, itu saja daripada Uncle. Anda boleh disarankan juga untuk memberikan satu cadangan dan juga idea untuk kita teruskan kepada video reaction akan datang. Sehingga dengan itu guys, kita akan jumpa lagi di next video dengan info-info terbaru, dengan pembangunan, dengan ekonomi, muzik, makanan, keindahan apa saja yang berada di Indonesia. InsyaAllah guys, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.